Nanti biar saya, oke, nggak apa-apa, nanti biar ibunya mengikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ngebahas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dan mematikan, dan Dia zat yang maha santun lagi maha terpuji, dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Rabbul Alamin dan para malaikat yang memberikan salam hormat kepadanya. Nah, saya akan ngebahas alhamdulillah di bagian tentang sumber-sumber terkait pengambilan semua fakta dan berlipat terkait sirah nabawiyah. Nanti Nasir ke depannya cuma mengambil satu hadis, yaitu terkait hilfu fudul, tentang sirah nabawiyah. Karena sirah nabawiyah ini panjang dan saya mengambil tentang hilfu fudulnya aja. Yang pertama adalah sebelum kita jauh dalam sirah, kita mengenal dulu sirah nabawiyah itu membahas tentang apa. Awal mula munculnya risalah Nabi Muhammad SAW merupakan sejarah yang paling besar dan penting bagi umat Islam. Sebelum kedatangan beliau, bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi sejarah yang sebenarnya, kecuali hanya saling mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka. Setelah semua itu muncullah sebuah sumber yang baru dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimulainya dakwah, yaitu dengan mulai hadis-hadis yang disampaikan kepada para sahabat, lalu dilanjutkan oleh sahabatnya kepada tabiin, lalu dilanjutkan kepada tabiut tabiin.
seputar kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupannya. Lalu kita tidak mungkin bisa terlepas dari membahas tentang jihad, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak di dalam kisah hidupnya berperang melawan kaum musyrikin dan orang-orang yang berada di luar agama Islam, serta mendakwahkan ketauhidan hingga tetes darah terakhir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki nama Muhammad bin Abdullah bin Syaibah atau Abdul Muthalib bin sampai sini bin Abdul Muthalib. Dia adalah keturunan Nabi Adam yang mengalir melalui jalur Nabi Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail. Sebelum mengenal itu, kita membahas tentang Ismail. Ismail adalah pria belasteran Irak karena Ibrahim adalah bapaknya dan ibunya Hajar dari Mesir. Lalu ia menikah dengan wanita Yaman asli Arab. Seorang keturunannya berhijrah. Bentar. Dimulai. Orang keturunan berhijrah dari Bakkah atau Makkah, tempat tinggal di sana menikahi seorang wanita, yaitu Ismail alaihi salam. Dan Nabawiyah adalah rekaman seluruh mata rantai perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir, kecil, remaja, dewasa, pernikahan, menjadi seorang nabi hingga wafatnya. Perjuangannya yang heroik dan tantangan-tantangan besar yang dilaluinya hingga wafatnya, ya, bagaikan menelusuri tapak-tapak kehidupan Rasul secara detail dan rinci. Membaca sirah Nabi, laksana mengurai perjalanan hidup sang Nabi yang penuh warna, jalanan hidup yang kaya nuansa, perjalanan hidup yang penuh cita rasa, dan perjuangan hidup yang penuh intisari. Yang bisa kita petik dari sirah Nabawiyah adalah Islam itu ketika Allah turunkan ke dunia ini, ia menjelma dari Nabi Muhammad, dari diri Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Mustafa atau pilihan Allah yang dipilih oleh Allah untuk mewakili ajarannya di dunia melalui ucapannya, perbuatannya, dan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buku sirah yang paling lengkap dan sumber paling awal dari sejarah sirah Nabi, serta menjadi kitab sejarah terbaik yang paling representatif yang membahas tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi sumber utama penulisan buku-buku sirah setelahnya. Tak ada satu buku sirah manapun yang ditulis setelah itu kecuali dia pasti merujuk kepada merefer pada sirah Ibnu Ishaq. Semua sejarawan Islam telah berhutang intelektual kepada Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan penulis buku sirah ini. Dan yang menjadi keunggulan sirah Nabawiyah adalah yang mereka betul berbagai mana profesi ayat-ayat Al-Quran dan turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengetahui konteks ayat-ayat tersebut. Terlebih kitab ini dilengkapi takhrij hadis dari Al-Hadis dari Al-Muhaddis kaliber dunia saat ini, yaitu Syekh Nasiruddin Hasan Albani. Oleh karena itu, siapapun yang baca yang
dari karangan Ibn Ishaq, ditulis oleh Syekh Hasan Albani. Lalu untuk pengambilan terkait sirah nabawiyah, ada 3. Pertama, kitabullah, Al-Quran, hadis, dan buku sejarah. Yang pertama, kitabullah, firman Allah dalam Al-Quran tak hanya bersihkan perintah dan larangan. Di dalam juga ada kisah para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Isra ayat pertama misalkan menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW dari Al-Haram, dari Masjidil Haram menuju Al-Aqsa, Masjidil Aqsa, kemudian berlanjut ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para rasul. Setelah pertemuan ini, Nabi mendapatkan perintah untuk mendirikan salat yang menjadikan rukun Islam kedua. Kemudian ada juga kisah tentang Badar, peperangan yang dibenarkan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Allah menurunkan hingga 5.000 malaikat membantu pasukan muslimin. Masih banyak lagi ayat lainnya yang menjadi rujukan seperti dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, itu menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW. Tapi ada pula dalam surat Al-Isra ayat 1 seperti perginya dari masjid Rasulullah dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang ayatnya adalah A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian kami. Sungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini di dalam kitab Allah terkait pengambilan sirah nabawiyah, contohnya 1 ayat. Lalu yang kedua ada hadis. Kita ngebahas dulu. Pada zaman Jahiliyah yang kuat adalah yang berkuasa. Ini kisah tentang Hilfu Fudul. Kalau di zaman Jahiliyah yang kuat adalah yang berkuasa. Mereka bebas melakukan apa saja termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Menindas mereka yang tidak punya aliansi dan melanggar hak-hak orang lain. Keadilan hanya milik mereka, sementara orang-orang yang lemah dan tidak memiliki aliansi dengan suku lain tidak berhak mendapatkan keadilan tersebut. Hingga terus terjadi hingga perang antara Kinanah dan didukung oleh Quraisy melawan Hawazin. Ada juga yang menyebut dengan Qais dan Ailan. Perang ini dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan suci. Pemicu perang ini terbunuh seorang laki-laki Amir dari suku Hawazim dan dari Najd oleh seorang Kinanah yang tidak bertanggung jawab dan melarikan diri ke Khaybar. Tidak terima dengan itu, suku Hawazim lantas menyerang Kinanah. Quraisy yang secara langsung
tidak terlibat dalam peristiwa itu ikut terlibat karena bagaimanapun Kinanda adalah sekutunya. Peperangan hanya terjadi sekitar 5 hari, namun konflik dan ketegangan antara dua pihak berlangsung selama 3 atau 4 tahun. Saat peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 15 tahun. Dia ikut serta dalam perangan Fijar bersama dengan paman-pamannya, Hamzah, di Abu Talib, Abu Jahal, dan lain-lainnya, Abbas. Karenanya usianya masih belia mengumpulkan panah-panah musuh yang digunakan untuk menyerang balik. Namun ketika keadaan Rasul diizinkan menunjukkan kemampuan memanah, ditambah dengan peristiwa yang mengusik rasa keadilan bersama yang terjadi. Beberapa hari setelah perang Fijar berakhir, di mana seorang Bani Syam mengambil barang dagangan yang memiliki seorang pedagang dari Yaman, Izabid, tanpa membayarnya. Meski tidak memiliki kekuatan, aliansi karena memang orang asing di Mekah, pedagang Yaman tersebut menyerukan kepada Quraisy sebagai yang paling dihormati di Mekah untuk menegakkan keadilan bagi orang terzalimi. Kejadian itu menjadi titik balik bagi suku, kabilah, dan kelompok masyarakat di wilayah Mekah untuk membuat hukum bersama. Mereka sadar bahwa keadaan seperti ini tidak boleh berlangsung terus-menerus. Jadi kejadiannya itu ada seorang dari Bani Syam menjual barang kepada Al-Walid. Seingat Nasir itu Al-Walid bin Mugiroh ya. Al-Walid bin Mugiroh. Al-Walid ini membeli ke orang tersebut, orang dari Yaman tersebut, tetapi rupanya sudah mengambil barang tapi tidak membayarnya. Karena mungkin ada percekcokan atau ada apa, tidak mau membayar kepada orang yang Yaman tersebut, tapi Al-Walid sudah menyimpan barang dagangan tersebut di gudangnya. Lalu orang Yaman tersebut dia tidak memiliki kekuatan karena bukan di daerahnya, dan dia hanya pedagang biasa. Lalu dia membuat syair itu yang menyatakan bahwasannya kalau kalian wahai Bani Quraisy tidak membantu saya mengambil hak saya di Al-Walid bin Mughirah, maka saya akan mengatakan kepada seluruh bangsa Arab bahwasannya seluruh orang Quraisy adalah suka mengambil hak orang lain. Maka orang-orang tidak menghiraukan awal-awal. Lalu lama-kelamaan, sehari 2 hari, karena tidak ada yang menghiraukan, rupanya anak-anak kepala suku di Mekah mendengar pernyataan tersebut, maka mereka membuat namanya Hilfu Fudul. Hilfu Fudul itu yaitu seperti organisasi itu membela orang yang lemah untuk apabila tidak mau membela orang yang lemah apabila tertindas oleh penguasa atau oleh orang yang kuat. Nah, Hilfu Fudul itu tujuannya itu untuk itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam organisasi tersebut yang dinamakan Hilfu Fudul. Kejadian itu yang menjadi titik balik bagi suku, kabilah, dan klan dan kelompok masyarakat di wilayah Mekah untuk membuat hukum bersama. Jadi mereka membuat hukum bersama, mereka sadar bahwa keadaan seperti ini tidak boleh berlangsung terus-menerus. Mereka mulai memikirkan bagaimana caranya
Mereka berdiskusi serius untuk merumuskan suatu kesepakatan yang bisa dijadikan pijakan bersama untuk menegakkan keadilan. Maka disepakatilah bersama namanya Hilfu Fudul, perjanjian kehormatan, yaitu Hilfu Fudul. Melalui perjanjian ini, para pemimpin kabilah sepakat bahwa keadilan harus ditegakkan. Pihak yang terzolimi dan teraniaya harus dibela. Dan pihak di dalam perkataan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tabata zata marrati littifaqiyat allati tamma ta'kiduha fi baiti Abdillah ibn Judain wa hiya muahadatun afdalu min afdali himar law li'itiyati fil Islam lakuntu qad man al-Mubarak Furi." Aku pernah mendengar Abdullah bin Judain suatu perjanjian yang lebih disukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu di masa Islam, tentu aku akan memenuhinya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat seperti Abu Hurairah radhiyallahu an banyak meriwayatkan hadis sebagai jadi dasar kajian sirah. Selain menjadi pedoman berbagai adab dan hukum, hadis juga bisa disusun sebagai sirah nabawiyah. Salah satu kitab hadis yang menjadi rujukan adalah Al-Muwatta yang dikarang Imam Malik. Lalu yang ketiga, kitab sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Buti, Imam Muhammad Al-Buti, Syekh Muhammad Al-Buti menyebutkan sumber yang ketiga adalah kitab yang menjelaskan tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar tahun 100 Hijriah, umat Islam sudah memulai pembukuan sirah nabawiyah. Tapi sayangnya buku-buku mereka menurut Al-Buti, Muhammad Al-Buti, sudah hilang. Berikutnya banyak pengkaji yang merujuk kepada generasi Muhammad Ibnu. Ya. Tapi sayangnya kitab berjudul Al-Maghazi wa Syiar telah hilang. Berikutnya adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Syam. Di buku berikutnya dari Al-Maghazi wa Syiar telah hilang, maka buku selanjutnya adalah Muhammad bin Abdul Malik atau Ibnu Syam yang membuat buku tersebut membahas tentang sirah nabawiyah. Semenjak itu kajian sirah semakin digiatkan. Ibnu dan banyak lagi ulama yang melakukan hal yang sama tentang kitab sejarah. Mungkin kalau kita menyebutkan tentang buku-buku sirah nabawiyah, ada beberapa buku yang Semangat Kang Nasir, semangat. Jangan putus harapan.
seperti buku Sirah Nabawiyah karangan Ar-Rahiq Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Ar-Rahiq Al-Maktum. Ya, terus ada buku Sirah Nabawiyah dari Syekh Muhammad Ali Al-Harakan. Lalu ada Syekh Sirah Nabawiyah dari karangan Syekh Nasiruddin Hasan Albani. Yang Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham dan dibuat oleh Syekh Nasiruddin Hasan Albani. Mungkin segitu yang bisa Nasir paparkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan mungkin? Ya baik kawan-kawan silahkan. Nah, enak banget ya jadi moderator. Tinggal nyuruh-nyuruh aja. Kawan-kawan guys pada kemana ini? Bahaya ini udah ngumpet ini. Tuh udah di mobil lagi. Saya mau kemana lagi tuh? Jalan-jalan atau jangan lupa piknik. Teh Salma belum bersuara nih, aduh. Ada nggak ya? Oh, ada. Iya Kang Nasir cenah yang ditaros, yang diajak ngobrol. Iya, tegaduh pertarusan sama mangga. Waktu diajak ngobrol ya Kang Nasir nah. Mantap tadi kita diajak ngobrol ke Ustaz gitu. Ilan, ke Ustaz Sayyid, Sadayana. Duh kok yang ditetehna. Oh, ada yang kata. Bahaya ini. Loh, Kang Salman kemana ini? Biasanya paling bersuara ini. Waalaikumsalam. Kang Nasir di ini dulu. Ditutup dulu sebentar Kang Nasir. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi terkait fakta-fakta Sirah Nabawiyah udah dipaparkan pada itu dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan-kawan. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kalau tidak pertanyaan, ini di stop dulu.